Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki acara ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Pacitan. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan melafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, saya bacakan untuk materi MPLS hari ketiga. Materi pertama, cara belajar efektif disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Widorini MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersama-sama belajar cara belajar efektif. Cara belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang baik. Adapun tips-tips belajar yang baik dan benar adalah belajar kelompok, rajin membuat catatan intisari pelajaran, membuat perencanaan yang baik, disiplin dalam belajar, menjadi aktif bertanya dan ditanya, belajar dengan serius dan tekun, hindari belajar berlebihan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, jangan malu untuk bertanya, kerjakan PR, dan selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Cukup istirahat, makan dan bermain, banyak berlatih, pelajaran yang kurang disukai, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi, cari seorang pembimbing yang baik, jangan suka mencontek teman, niat dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, lokasi dan situasi yang kondusif, hindari sikap tidak jujur, dan metode imitasi. Ada lagi trial and error, conditioning, metode berpikir, mulailah dari yang kecil, sering-seringlah praktis, fokus, mohon bimbingannya, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Untuk kalian, mohon atau tolong dibuat resumenya atau rangkuman dari yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua, motivasi belajar di rumah selama pandemi COVID-19 oleh Ibu Yayu Sriwahyuningsih, SPD, MPD.
Materi ketiga, Tata Krama oleh Ibu Sri Ismini Istuti Ningsih, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta didik baru dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Pacitan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun di tengah masa pandemi. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menekan tidak hanya 3M atau 5M, tetapi dengan 7M. Yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, atau berdiam diri di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Kemudian yang keenam, menjaga imun kita supaya tetap naik. Yang terakhir, selalu membaca doa. Pada kesempatan yang berbahagia di MPLS hari ketiga ini, saya akan menyampaikan mengenai tata krama. Apa tata krama? Yang dimaksud dengan tata krama, tata sendiri adalah suatu aturan atau tatanan, sedangkan krama adalah ragam hormat yang berupa sopan santun. Jadi, tata krama adalah suatu tatanan atau aturan, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis, tentang sopan santun yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kita perlu untuk mempelajari tata krama. Selain itu, mempelajari tata krama atau menerapkan tata krama itu sendiri akan berdampak positif. Yang pertama yaitu disegani atau dihormati oleh orang lain. Kemudian kita akan bisa menjalin hubungan yang baik-baik saja dengan orang lain. Kemudian kita akan merasa pede atau percaya diri di setiap situasi. Kemudian juga kita bisa memelihara supaya keadaan selalu kondusif. Jadi di lingkungan kita selalu tercipta keadaan yang kondusif. Apa saja tata krama itu dan diterapkan di mana sajakah tata krama itu? Yang pertama, jenis tata krama. Tata krama yaitu tata krama tentang berbicara, tata krama berpakaian, dan tata krama dalam makan atau minum. Kemudian di mana saja tata krama itu diterapkan? Tata krama diterapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Bagaimana tata krama dalam berbicara? Dalam berbicara, kita seperlunya saja. Tidak usah menyela, memonopoli, ataupun memotong pembicaraan orang lain. Kemudian, dalam pemilihan kata-kata, hindari kata-kata yang menyinggung perasaan, mungkin menyombongkan diri, atau merendahkan orang lain. Kemudian dalam berbicara juga harus jujur dan berterus terang. Juga hindari kata-kata sulit, di mana kita bisa menyampaikannya dengan kata yang bahasa sederhana, jadi orang lain bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian sikap tubuh pada saat berbicara. Kalau sedang berbicara dengan orang lain, maka sikap tubuh kita yang sopan. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa dengan sikap ngapurancang. Jadi badan agak membungkuk sedikit, kemudian tangan disilangkan dengan memegang pergelangan tangan kanan di atasnya tangan kiri. Kemudian memperhatikan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Jangan sampai pada saat berbicara dengan orang lain tetapi kita tidak memperhatikan, mata kita melihat ke sana kemari, bahkan mengutak-atik HP, seakan-akan tidak mempedulikan kalau ada orang lain yang sedang berbicara di depan kita. Selanjutnya, bagaimana tata krama dalam berpakaian di sekolah? Yang pertama, pakaian harus rapi. Jadi jika memakai baju dimasukkan, kemudian memakai ikat pinggang. Dan berpakaian harus sesuai dengan jadwal. Jadwalnya hari Senin Selasa apa, Rabu Kamis apa, kemudian Jumat pakai apa, dan selanjutnya
itu disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Kemudian jika di luar pembelajaran, misalnya ekstra atau ada keperluan ke sekolah, maka baju yang dipakai hendaknya hem, bukan berupa kaos. Kemudian berbahan kain, celana atau roknya bukan celana jeans ya. Jadi bukan berbahan jeans tapi berbahan kain. Kemudian jika rambutnya agak panjang maka harus dirapikan. Kemudian jika rambut yang belakang itu jangan sampai menyentuh kerah, rambut yang depan jangan sampai menutup mata. Kemudian kalau untuk anak perempuan yang tidak memakai jilbab, ya rambutnya diikat. Sedangkan yang memakai jilbab, jilbabnya juga tidak boleh seenaknya, tetapi harus menyesuaikan dengan warna seragamnya. Ingat bahwa ada ungkapan yang mengatakan ajining rogo gumantung ing busana. Jadi kalau kita ingin kelihatan baik di mata orang lain, maka gunakanlah tata krama dalam berpakaian dengan baik. Khusus untuk siswi putri, kalau ke sekolah jangan sampai memakai bedak yang tebal ya. Jadi bedaknya biasa saja, sewajarnya saja, karena kalian masih merupakan siswa ya. Kemudian tidak boleh mengecat kuku, tidak boleh menyemir rambut ya. Ini kalau menyemir rambut itu bukan hanya anak putri tapi anak putra juga tidak boleh. Selanjutnya, tata krama makan atau minum. Sebelum kita makan, lebih baik kita mencuci tangan lebih dulu dengan sabun dan air yang mengalir. Jangan sampai tergesa-gesa. Juga mulutnya mengunyah dengan tertutup ya, dengan mulut tertutup. Jadi jangan sampai mulutnya terbuka, karena nanti mulut terbuka itu akan menimbulkan bunyi yang tidak sopan akhirnya, karena kalau dalam bahasa Jawanya istilahnya kecap ya, tidak boleh. Selama makan tidak boleh sambil berbicara, tidak boleh berdiri ataupun mundar-mandir, tetapi tetap duduk di tempatnya. Selanjutnya, di manakah tata krama diterapkan? Tata krama kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Kalau di rumah, bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, atau mungkin ada saudara yang lebih tua yang berada di rumah kita, maka kita harus berbicara dengan bahasa yang halus, kemudian bersikap yang sopan. Jangan sampai kita berbicara lebih keras volumenya dari orang yang lebih tua dari kita. Kemudian dengan anggota keluarga yang lainnya yang lebih muda, misalnya dengan adik, maka kita harus saling menyayangi sehingga terciptalah kerukunan, kedamaian di dalam rumah tersebut. Bagaimana penerapan tata krama di sekolah? Sebagai seorang siswa baru, peserta didik baru, maka hendaknya berusaha untuk memahami dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Guru ataupun para karyawan merupakan orang tua murid di sekolah. Jadi mereka harus dihormati sama seperti menghormati orang tua di rumah. Jika bertemu dengan guru ataupun para karyawan dengan siswa yang lainnya, jika bertemu dengan guru atau karyawan atau sesama siswa, maka hendaknya saling senyum, kemudian juga saling menyapa dan berusaha untuk lebih akrab ya, lebih akrab, karena mereka sama dengan kita pada saat di rumah, kita dengan orang tua, dengan saudara kita. Jadi kita harus selalu menjaga kekompakan kita dengan sesama teman, tidak saling menyakiti, tidak saling membuli, ataupun tidak saling mengejek atau melontarkan kata-kata yang kotor. Karena bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, itu akan menunjukkan kualitas kepribadian kita, menunjukkan akhlak kita. Oleh karenanya, dimanapun kita berada,
kita harus bisa selalu membawa diri. Misalkan suatu saat kita di sekolah, kemudian mau mencari guru atau mencari karyawan, maka kita harus menggunakan tata krama juga. Kalau mau masuk ke ruangan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita ketuk pintu dulu. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kemudian mengatakan apa maksud kita datang ke situ, ya. Jadi kalau misalnya mau menemui atau mencari seseorang, maka kita bertanya dengan bahasa yang baik juga. Misalnya mau mencari Pak Danu, maka kata-kata yang kita lontarkan adalah Assalamualaikum, nuwun sewu, apa Pak Danu ada. Misalkan kalau kita mau mencari Pak Danu, Assalamualaikum, nuwun sewu, apa Pak Danung ada. Seperti itu, jangan mengatakan apa Pak Danungnya ada. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Jadi menambahkannya di belakang nama orang itu tidak tepat. Yang terakhir, penerapan tata krama di lingkungan. Di lingkungan itu bisa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah tinggal kita. Jadi kita harus tetap menerapkan tata krama supaya lingkungan kita itu terjaga, lingkungan kita itu damai, lingkungan kita itu akan menyenangkan. Ya. Yang pertama, menghormati dan tidak menyakiti orang lain. Jika bertemu dengan seseorang, maka hendaknya menyapa dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, supaya tidak menimbulkan kerusuhan atau kericuan. Karena kalau merasa terhina atau tersakiti, seseorang itu bisa berbuat yang fatal. Oleh karenanya kita harus menjaga cara bicara kita, sikap kita, jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Kalau misalkan kita lewat di depan seseorang, maka hendaknya kita permisi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, misalnya nuwun sewu, kula badhe nderek langkung, seperti itu misalnya. Dan misalkan kita diberi sesuatu oleh orang lain atau kita diberi pertolongan, maka hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan ataupun kekilafan yang kita perbuat, maka hendaknya kita memohon maaf. Jangan menunggu orang lain minta maaf, lebih baik kita mendahului untuk meminta maaf, karena itu akan lebih baik. Dan jika suatu saat ada tamu datang ke rumahmu, maka terimalah tamu tersebut dengan sikap yang sopan, dengan yang baik. Ditanya lebih dahulu mau bertemu dengan siapa, jangan sampai malah ditinggal lari, ya. Demikian materi tentang tata krama yang saya sampaikan. Oleh karena kita ini masih dalam rangka pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembelajaran melalui online atau daring, yang mana kita tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi kita harus tetap menerapkan tata krama seakan-akan kita tetap berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai kalau melewati online atau daring kita berbuat seenaknya, misalnya dengan mengirimkan kata-kata jorok atau gambar-gambar yang tidak senonoh yang dikirimkan ke grup. Itu jangan sampai dilakukan, ya. Berbuatlah dengan bahasa yang baik, ya. Kemudian bersikap yang baik walaupun itu kita tidak bertatap muka secara langsung. Berlakulah dengan bijak dalam menggunakan HP-mu, dalam bermedsos, sehingga pembelajaran jarak jauh ini akan tetap berhasil walaupun tanpa tatap muka secara langsung. Jadi silahkan untuk menggunakan HP-nya dengan bijak, tidak seenaknya sendiri. Kalau memang ada sesuatu yang belum jelas, maka bisa ditanyakan secara langsung kepada gurunya. Dan jika ada tugas, selayaknya untuk segera dikerjakan. Jangan sampai menunda-nunda atau menumpuk pekerjaan, karena itu akan menyusahkan diri kamu sendiri, ya. Ingat, BDR itu bukan PR. Jadi BDR tidak identik dengan PR.
Suatu saat jika kalian melaksanakan pembelajaran, maka pada saat itu ada tugas diselesaikan pada saat itu juga. Jangan sampai menunda-nunda, karena kalau kalian menunda nanti akan kesulitan sendiri. Dan ingat sekali lagi, BDR bukan PR. Jadi kalau PR itu bisa dikerjakan sewaktu-waktu, dikumpulkan sewaktu-waktu. Namun kalau BDR pada waktu itu harus kalian selesaikan, segera diselesaikan dan dikirimkan kepada bapak atau guru pengampu mata pelajaran tersebut. Sebelum saya akhiri, maka saya ingatkan ada tugas untuk kalian pada materi tata krama ini, yaitu kalian silakan membuat rangkuman, kemudian nanti dikumpulkan secara jabri ya, dikumpulkan secara jabri. Jadi silakan untuk dikumpulkan kepada saya secara jabri. Kemudian demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, sedikit yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian selama menjalani masa pandemi ini. Belajar tetap dari rumah, tetap semangat, dan salam sehat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, anak-anakku yang berbahagia, pembacaan doa oleh Bapak Iwan Setiawan, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Pacitan secara daring telah selesai dilaksanakan. Maka dari itu kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Pacitan kelas 7, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas di masa pandemi ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dini wa fiyatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakarati minal maut binazata minan nar wa fa'indal syab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan setelah doa penutup ini kalian bisa mengemban apa-apa materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pacitan sebagai pedoman dalam kehidupan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Ibu Kepala SMP Negeri 3 Pacitan, Ibu Dr. Anda Nur Andari
MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salawat serta salam semoga senantiasa Allah lampirkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga terhormat dan para sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 3 Pacitan. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS bagi kelas 7 secara daring telah selesai. Pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021, anak-anak kelas 7 baru telah merasakan betul perkembangan teknologi dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran tahun ini. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa walaupun dalam posisi pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga diri, mematuhi protokol COVID-19 seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Harapan kami, kelas 7 setelah mengikuti kegiatan MPLS ini, pastikan anak-anak segera menyesuaikan diri sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Proses belajar mengajar kita pada tahun ini berlanjut secara daring. Kita mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah BDR. Setelah melaksanakan MPLS ini, anak-anak dibagi menjadi 5 kelas dengan wali kelas masing-masing. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan MPLS ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, pada hari ini Rabu 14 Juli 2021, masa pengalaman lingkungan sekolah secara revisi ditutup. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anakku sekalian. Marilah kita tutup acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan dalam acara ini dari awal sampai akhir, dan pesan saya tetap di rumah, jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.